Mari kita teduh saudaraku dalam anugerah berkat kasih Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus biarlah senantiasa memberkati saudara dan saya. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu diangkat dari kitab Nabi Yesaya, tertulis dalam pasal 55 ayat 3. Firman Tuhan berkata begini: "Sendingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Hidup orang beriman salah satu yang selalu menjadi kebanggaan ialah bahwa kita mengalami pengakuan Tuhan. Tuhan itu melawat kita, Tuhan menjenguk kita, dan Tuhan memberi tempat kepada kita. Kita tentu seharusnya berbangga di sini. Sebab apakah kita? Sehingga Tuhan rindu. Sehingga firman Tuhan selalu datang bersahaja kepada kita. Bagi Tuhan, dalam waktu-waktu yang sangat mahal itu, Dia selalu tutupi kelemahan kekurangan kita. Dan Dia ingin sangat dekat dengan kita. Saudaraku, ketika Nabi Yesaya berseru lewat firman Tuhan ini kepada umat yang telah Tuhan pilih, tentu bagi kita sekarang ini adalah penyegaran. Sendingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Ada kerinduan dari firman Tuhan ini, apa yang utama dalam hidup kita. Menuju itu ialah beri diri untuk dituntun Tuhan lewat rambu-rambu kehidupan yang tidak jauh dari Tuhan. Mengajari tangan kita, mengajari pikiran kita, arah pandang kita, dan menuntun langkah kita. Hari-hari banyak ungkapan, banyak seruan bagi orang percaya, jadilah berkat. Tentu hadirnya berkat itu adalah hadirnya kesejahteraan Tuhan dalam kehidupan. Saudara dan saya adalah tanda hadirnya kesejahteraan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, rasa bangga ini adalah pemberian yang telah dirancang oleh Tuhan. Di sanalah terjadi tanda-tanda perjuangan Tuhan. Dia datang ke tengah-tengah dunia, Dia menyapa kita, Dia melawat kita, Dia mengajar, dan Tuhan menunjukkan dalam kasih Yesus Kristus bukti-bukti dari kehidupan yang harus diperjuangkan. Berjuang dalam arti melakukan karya, beraktivitas, dan berbahagialah orang yang melakukan aktivitasnya tanpa bosan-bosannya, tanpa ada rasa jenuh. Sebab setiap apa yang dilakukan itu mempunyai dampak yang berarti. Ada panggilan kehidupan orang percaya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Inilah kemuliaan ciptaan Tuhan yang telah dimenangkan itu. Banyak hal kebersamaan kita di hadapan Tuhan, di tengah-tengah gereja.
Allah menyapa kita dalam ikatan janji, di mana Tuhan terlibat dalam hidup kita. Tapi tentu jangan bertepuk sebelah tangan. Kita harus menyambut itu. Janji kita kepada Tuhan dan janji Tuhan kepada kita. Ini bukan utang, tetapi kita harus hayati ini sebagai bukti kita bermartabat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sangat menjunjung tinggi orang percaya berada pada martabat yang hormat, yang sopan, yang berbudi pekerti. Saudaraku, terpujilah Dia. Hari ini kita perlu penuh banyak panggilan untuk berbuat dan berkarya. Lakukan yang terbaik. Nama Tuhan akan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih dalam Yesus Kristus, yang hari ini kami terima lawatan firman-Mu, agar lewat pendengaran, ketulusan hati, pikiran, tenaga, dan pengharapan kami yang penuh arti untuk tertuju kepada Tuhan, kami pun menyadari di tengah-tengah dunia ini banyak yang tarik-menarik atas hidup kami. Banyak hal yang menggiurkan, membuat kami lupa diri, bertindak dan perilaku sangat egois, tidak menghargai orang lain, selalu merasa utama dan lebih utama dari orang lain. Semuanya ini adalah terjadi dalam berkat-berkat Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, ampuni kami. Jikalau mungkin langkah, hati, pikiran kami ada tanda-tanda untuk berperilaku jauh dari Tuhan, hari ini kami diingatkan. Ya Tuhan, terima kasih buat kami selalu setia di hadapan Tuhan, mempersiapkan diri menjadi hamba yang dipercaya, melakukan segala sesuatu dan pada waktunya akan memberikan pertanggungjawaban, membuat nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Hidup kami akan selalu beserta dengan Engkau. Baik anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, bahkan lansia, semua hamba-hamba-Mu. Jadikan kami Tuhan selalu mengikuti jejak langkah-Mu. Dalam kasih Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, salam sehat selalu.